Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Tasya Filda Marbun dengan kelas S23042. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan dan dari laporan praktikum PBO Week 5 yaitu mengenai studi kasus Java OOP. Baik, saya akan memaparkan mulai dari laporan saya. Ini adalah laporan saya mengenai laporan praktikum Week 5 PBO. Dan ini adalah foto saya dan rekan kelompok saya. Dan ini adalah penilaian observasi terhadap diri saya, terhadap rekan kerja saya, dan eh, terhadap dua rekan kerja saya, rekan kelompok saya yaitu Maharani dan Jusra Ragi. Ini adalah laporan aktivitas praktikum yang terbagi atas tiga, yaitu latihan Java Standard Class. Yang kedua itu studi kasus Java OOP aplikasi Todo, dan yang ketiga itu menambahkan fitur pada aplikasi Todo. Dan ini adalah bukti saya telah selesai melakukan latihan Java Standard Class dan studi kasus Java OOP itu dengan mengikuti modul yang sudah diberikan kepada kami. Baik, kemudian saya akan menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai bagian yang ketiga, itu menambahkan fitur pada aplikasi Todo. Namun di sini saya akan menjelaskan langsung melalui dari Visual Studio saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian lanjutan dari kode, yaitu bagian dari update-nya. Dimulai dari to-do repository IMPA berJava. Jadi, saya akan menjelaskan mulai dari public boolean repo update to-do-nya. Jadi, uh, pada bagian ini adalah sebuah metode yaitu reUpDate to do, di mana line ke 84 itu adalah sebuah metode yang mengembalikan nilai boolean yaitu true atau false yang menunjukkan apakah pembaruan berhasil atau enggak atau tidak. Kemudian integer nomor itu adalah parameter di mana parameter yaitu nanti di mana nomor indeks dari to do yang ingin diperbarui. Kemudian to-do baru itu adalah parameter yang dimana itu adalah to-do baru yang akan menggantikan to-do yang ada di indeks tersebut. Kemudian masuklah kepada uh, line ke 85 sampai line ke 88. Itulah bagian pertama, yaitu bagian validasi, di mana line ke 85 itu adalah kode di mana nanti itu memeriksa apakah nomor yang diberikan berada di luar batas atau jika tidak ada to-do pada posisi tersebut. Nah, ketika nomor lebih kecil sama dengan 0, itu akan menandakan nomor itu tidak boleh berkurang dari atau sama dengan 0. Dan ketika nomor lebih besar dari data.length, itu menandakan bahwa nomor tidak boleh lebih besar dari ukuran array data. Kemudian, eh, ketika data nomor dikurang satu sama dengan 0, itu untuk memeriksa apakah slot tersebut kosong. Nah, jika salah, satu kondisi data terpenuhi, maka program itu akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan nilai false. Kemudian masuklah kepada bagian kedua, itu untuk pengecekan duplikasi judul. Itu dari mulai line ke 90 sampai line ke 95. Jadi, line ke 90 itu untuk melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam array data. Dan line ke 91 itu adalah untuk kode pengecekan apakah nanti ada to-do lain dengan judul yang sama kecuali to-do yang ingin diupdate. Dan item sama dengan null itu adalah untuk memastikan slot saat itu tidak kosong. Dan kode baru .get title itu untuk mengecek apakah judul to-do baru sama dengan judul to-do lainnya dan tanpa memperhatikan huruf besar atau kecilnya. Dan kemudian item
tidak boleh data sama dengan nomor dikurang satu itu adalah memastikan bahwa to-do yang dicek bukan to-do yang ingin diperbarui. Jadi jika ditemukan nanti duplikasi, metode akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan nilai false. Kemudian masuk kepada bagian yang ketiga itu bagian update to do. Jadi pada bagian ini dari line 97 sampai line ke 103 itu adalah sebuah kode yang dimana dimulai dari line ke 97 itu tuh menyimpan referensi ke to do lama yang akan diupdate. Kemudian line ke 98 itu untuk menyalin ID dari to do lama ke to do baru sehingga ID itu tetap konsisten. Dan line ke 100 itu untuk mengganti to do lama dengan to do baru di posisi yang sudah ditemukan. Serta slide ke 102 itu untuk mengembalikan nilai true yang menandakan bahwa pembaruan itu berhasil. Masuklah kepada masuklah kepada method isFull. Jadi pada method isFull ini dimulai dari line ke 108 itu adalah metode yang mengembalikan nilai true jika array data penuh dan false jika ada slot kosong. Kemudian masuklah kepada line ke 110. Jadi pada line ke 110 itu adalah kode untuk mengiterasi setiap elemen dalam array data. Kemudian nanti if data itu nanti kode untuk dimana nanti ketika ditemukannya slot kosong maka variabel isFull itu diatur menjadi false dan loopnya itu berhenti. Lalu return isFull itu akan itu berguna untuk mengembalikan nilai isFullnya nanti. Masuklah kepada metode resize isFull. Nah, metode ini dimulai dari line ke 120 itu adalah metode yang memeriksa apakah array data penuh dan jika ya akan menggandakannya. Kemudian line 122 itu untuk memanggil apakah metode isFull itu mengecek apakah array penuh. Dan vartem sama dengan data itu akan menyimpan referensi array data saat itu ke variabel sementara. Kemudian data sama dengan new to do itu untuk membuat array baru dengan ukuran 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya dan disalin nanti dengan for integer untuk disalin ke setiap elemen dari array lama ke array baru. Kemudian kita lanjut kepada to do service IMPL. To do service IMPL dimulai dari bagian update-annya. Nah, jadi pada line ke-96 ini adalah metode service update to do. Jadi line ke-96 itu adalah metode yang tidak mengembalikan nilai void dan digunakan untuk memperbaharui to do berdasarkan ID yang diberikan. Dan integer ID itu parameter yang mewakili ID dari to do yang ingin diperbarui. Kemudian string data itu adalah yang parameter judul baru yang ingin diberikan pada si to do-nya. Kemudian nanti boolean statusnya itu adalah parameter yang membentuk status baru dari to do uh, apakah nanti sudah selesai dan menghasilkan nilai true atau belum dan menghasilkan nilai false. Kemudian masuk kepada bagian pertama yaitu bagian mendapatkan to do berdasarkan ID. Jadi uh, to do update to do update to do sama dengan service get to ID itu adalah kode yang akan memanggil service get to by ID untuk mencari dan mendapatkan to do berdasarkan ID. Jika to do-nya itu ditemukan, ia akan disimpan dalam variabel to do update. Nah, di mana nanti jika to do dengan ID yang diminta itu tidak ditemukan, maka nanti to do to update itu akan memberikan nilai 0. Kemudian eh, masuk kepada line ke 98 sampai ke 101. Jadi kode itu adalah untuk mengecek apakah si to do update-nya itu bernilai 0. Nah, jika 0, nanti artinya itu tidak ada to do dengan ID tersebut. Nah, ketika dalam hal itu nanti program akan menampilkan pesan bahwa si to do-nya itu tidak ditemukan dan kemudian kemudian metodenya itu akan berhenti dengan menggunakan return. Setelah itu, masuklah kepada bagian kedua, itu membuat to-do baru dengan judul dan status yang diperbaharui. Jadi, itu adalah bagian ini, yaitu bagian dari line ke 106 sampai line ke 108. Jadi, pada bagian ini,
dimulai dari line ke 106 itu adalah bagian di mana nanti itu membuat objek tuduh ya tuduh baru yang akan berisi judul dan status baru yang akan diperbaharui. Lanjutlah kepada slide plus 107, itu nanti untuk menetapkan judul dari tuduh baru menggunakan parameter title. Kemudian dilanjutkan oleh line ke 108, ini nanti untuk menetapkan status dari si tuduh baru menggunakan parameter new status. Apakah nanti sudah selesai atau belum? Kemudian setelah dari bagian 2 dilanjutlah pada bagian ketiga itu bagian memperbarui tuduh menggunakan repository. Jadi pada line ke 110 itu adalah kode untuk memanggil si metode reupdate to-do-nya dari si to-do repository untuk memperbarui to-do dengan ID yang diberikan. Nah, metode itu akan mengembalikan true jika pembaruannya berhasil, namun akan memberikan nilai false jika gagal. Jadi hasil dari pembaruan disimpan dalam variabel success. Kemudian dilanjut kepada to-do queue.java. Nah, jadi pada bagian to-do view.java ini saya juga akan menjelaskan dari update-annya. Dimulai dari public dari line ke 138 itu adalah method view update to do. Jadi, pada line ke 138 itu itulah metode yang digunakan untuk mengupdate to do, di mana nanti supaya tidak mengembalikan nilai void. Dan line ke 139 itu menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa si pengguna akan mengubah to do. Masuklah kepada bagian pertama yaitu bagian untuk meminta input ID to do. Jadi line ke 142 itu untuk sebuah line di mana nanti itu line untuk meminta pengguna untuk memasukkan ID to do yang ingin diubah jika pengguna tidak ingin melanjutkan mereka dapat memasukkannya. Nah, si pengguna nanti akan dapat memasukkan X. Kemudian line ke 144 sampai line 145 itu nanti untuk memeriksa apakah input pengguna bukan X. Nah, jika inputnya adalah X, maka metode itu akan berhenti. Namun eh, nanti integernya itu integer ID to itu untuk mengonversi input string menjadi integer untuk digunakan sebagai ID to do. Lanjutlah kepada bagian kedua yaitu bagian yang mendapatkan to do berdasarkan ID. Nah, line ke 148 yaitu for current to do itulah untuk mengambil to do saat dari layanan berdasarkan ID yang akan diberikan. Dan line ke 150 sampai line ke 153 itu untuk memeriksa apakah si tuduhnya itu tuduh dengan ID itu berhasil tersebut ditemukan. Nah, jika tidak ditemukan, program itu akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari metode dengan return. Dan lanjutlah kepada bagian ketiga yaitu bagian meminta input judul baru. Jadi, eh, sistem update println itu yaitu dari line ke 156 sampai line ke 159, line ke 157 itu adalah kode di mana sistem .println itu menampilkan pesan kepada pengguna bahwa mereka dapat menekan enter untuk tetap menggunakan judul lama. Namun, line 157 itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan judul baru, di mana judul lama itu tidak ditampilkan sebagai referensi. Masuklah kepada line 150, line 159, di mana line 159 itu untuk memeriksa apakah si pengguna itu memasukkan judul baru, di mana nanti jika tidak ada input string atau string kosong, maka si judul baru akan diset sama dengan judul lamanya. Lanjutlah kepada bagian keempat yaitu memeriksa duplikasi judul. Nah, pada line ke 163, tuduh cross secret tuduh itu untuk mengambil semua tuduh dari layanan untuk memeriksa apakah judul baru sudah ada. Kemudian, line ke 164 itu untuk melakukan iterasi melalui setiap tuduh yang ada. Dan line ke 166 itu untuk memeriksa apakah judul baru yang sudah ada di tuduh lain dengan memastikan di mana nanti ketika tuduhnya itu tidak sama dengan nol, itu nanti berarti si tuduh saat itu tidak kosong. Namun ketika to do get ID-nya equals ID to do-nya itu
itu untuk memastikan bahwa si ID to do saat ini itu tidak sama dengan ID yang sedang diperbaharui. Kemudian to do get title itu untuk kode di mana judul tuduhnya itu sama dengan judul baru dan tidak memperhatikan huruf besar dan atau huruf kecil. Nah, jika ditemukan judul yang sama, maka tampilan pesan kesalahan dan metodenya akan berhenti. Nah, dilanjut pada line ke 173, yaitu bagian 5 untuk meminta input status baru. Jadi pada line ke 173 itu untuk sebuah line di mana untuk meminta pengguna untuk memasukkan status baru dari to do. Jadi di mana 0 itu 0 untuk belum selesai dan 1 untuk selesai. Kemudian 174 itu adalah deklarasi variabel di mana untuk menyimpan status baru. Dan ke 175 itu untuk memeriksa apakah input adalah satu. Jika iya nanti ma jika iya maka nanti new status diatur ke true dan selesai. Kemudian line 177 itu untuk memeriksa apakah input adalah nol. Jika iya maka new status diatur ke false dan belum selesai. Kemudian line 179 itu adalah line di mana jika input tidak valid, itu maka akan menampilkan pesan kesalahan dan maka akan digunakan status lama. Kemudian bagian yang keenam adalah bagian layanan untuk memperbarui to do. Jadi pada line ke 185 itu adalah line di mana itu untuk memanggil metode service update to do dan layanan untuk memperbarui to do dengan ID judul baru dan status baru yang telah ditemukan. Sini saya akan memulai melakukan compile. Sini saya sudah berhasil melakukan compile. Nah, di sini kita diminta untuk memilih menu yang akan kita pilih. Ada terdapat 3 menu yaitu tambah, ubah, hapus, dan keluar. Saya akan memilih menu tambah. Maka di sini kita akan diminta untuk menambahkan to do. Namun jika kita tidak ingin menambahkan judulnya, maka kita akan menambahkan X. Kita akan judulnya. Nah, ketika kita sudah menambahkan judul, maka akan mengeluarkan output yaitu daftar to do. Itu berupa belajar PBO namun dalam status belum selesai. Nah, ketika kita ingin mengubahnya, akan mengeluarkan outputan ID akan mengeluarkan outputan di mana pengguna itu diminta untuk memasukkan ID to do yang akan diubah. Di sini kita diminta untuk mengupdate judul barunya dan status to do-nya kita berikan selesai. Maka akan menghasilkan output daftar to do yaitu belajar PB asik dan statusnya itu selesai. Dan ketika kita menekan X, maka si programnya otomatis langsung menutup program itu. Atau dapat juga disimpulkan dari kodenya eh, terminalnya ini memiliki yang pertama itu keluaran awal, yaitu yaitu pada bagian data to do belum tersedia. Kemudian akan dilakukan proses pembaruan to do, di mana di situ untuk mengubah to do. Kemudian akan menampilkan status ID to do, lalu akan memberikan interaksi dengan pengguna atau dapat disimpulkan terminal ini memberikan gambaran interaktif dari aplikasi to do list yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti menambah, menghapus, atau memperbarui to do. Jadi pesan dan pertanyaan di terminal dirancang untuk memandu pengguna dalam melakukan tindakan yang diinginkan dengan umpan balik yang jelas mengenai status dan perubahan yang dilakukan.
Jadi demikian yang bisa saya paparkan dari laporan dan kode praktikum PBO Week 5. Saya yakin dari pemaparan saya banyak banyak kesalahan kata. Saya mohon Bapak dapat memakluminya dan memberikan feedback untuk memperbaiki laporan-laporan praktikum saya berikutnya. Terima kasih.